Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Learn Indonesian with Intan. Kali ini aku merekam video di lokasi berbeda. Kalau kalian memperhatikan, aku belum pernah merekam video di tempat ini. Jadi ini adalah ruangan untuk aku mencuci baju dan menyetrika baju. Kenapa aku tertarik untuk membahas ini dan merekam video di sini? Karena aku memperhatikan bahwa kebiasaan mencuci baju dan menyetrika baju orang Indonesia agak berbeda dengan kebiasaan di luar negeri, khususnya negara-negara Eropa atau Amerika. Jadi ayo kita bahas di video ini tentang kebiasaan nyuci baju dan nyetrika baju orang-orang Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia umumnya mencuci baju dengan mesin cuci. Karena tentu saja itu lebih cepat, lebih praktis, menghemat waktu, dan tentunya lebih cepat kering juga ya. Kalau di Indonesia, mesin cuci itu sendiri setidaknya ada dua macam ya. Yang pertama, mesin cuci 2 tabung, seperti yang ada di gambar. Dan yang kedua adalah mesin cuci 1 tabung, yang ada di belakang aku ini. Kalian lihat? Nah, untuk mesin cuci 1 tabung terbagi lagi menjadi 2, yaitu mesin cuci bukaan atas seperti yang ada di gambar dan mesin cuci bukaan depan seperti yang aku punya di belakang ini. Dulu aku punya mesin cuci 2 tabung, tapi karena mesin cuci 2 tabung itu menurut aku masih cukup memakan waktu karena kita harus menaruh baju di tabung pertama secara manual, setelah itu memindahkan baju-baju yang sudah bersih ke tabung kedua yaitu tabung pengering secara manual. Jadi menggunakan mesin cuci 2 tabung masih cukup memakan waktu, meskipun kata orang mencuci baju dengan mesin cuci 2 tabung itu katanya lebih bersih. Tapi akhirnya aku memutuskan pakai mesin cuci 1 tabung bukaan depan ya, karena katanya lebih awet dan lebih bersih juga, dan katanya lebih baik untuk menjaga kualitas kain atau pakaian yang kita cuci. Namun meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia nyuci baju pakai mesin cuci, masih banyak pula beberapa masyarakat Indonesia yang mencuci baju dengan tangan. Jadi biasanya mereka merendam baju-baju mereka dulu di ember selama beberapa menit. Setelah itu mereka mengucek manual dan membilasnya sebanyak 2 kali atau sampai busanya hilang. Lalu mereka memeras baju dan menjemurnya. Untuk kelompok masyarakat yang seperti ini biasanya mereka yang tinggal di desa-desa, tapi aku pikir sudah banyak ya masyarakat yang tinggal di desa yang juga beralih pakai mesin cuci. Jadi aku menduga orang-orang yang masih mencuci baju dengan tangan itu adalah orang-orang yang benar-benar hanya percaya mencuci baju yang bersih itu dengan tangan, bukan dengan mesin cuci. Biasanya sih orang-orang tua ya atau orang-orang jadul yang mereka nggak percaya dengan teknologi mesin cuci yang bisa menghemat tenaga, menghemat air, bahkan menghemat deterjen, namun hasilnya tetap bersih. Aku sendiri selalu pakai mesin cuci dan biasanya aku hanya mencuci dengan tangan kalau mencuci serbet atau lap tangan. Karena serbet atau lap tangan itu nggak bisa dicampur dengan pakaian, lap itu aku pakai ketika di dapur atau di meja makan sehingga kotorannya itu sangat membandel atau mereka meninggalkan noda yang membandel yang susah hilang, sehingga aku harus merendamnya dulu di deterjen dengan durasi yang agak lama, baru setelah itu aku menguceknya secara manual. Jadi aku jarang banget mencuci pakai tangan kecuali untuk noda-noda yang membandel. Lalu lanjut ke proses menjemur baju seperti yang terlihat di belakang aku ini.
Jadi aku pribadi selalu menjemur baju di dalam rumah seperti ini. Kita menyebut benda ini sebagai jemuran baju. Biasanya orang-orang menjemur baju dengan gantungan baju. Ini gantungan baju. Jadi untuk menghemat tempat di jemuran baju, aku pribadi memakai gantungan baju. Lalu aku gantung di jemuran seperti ini. Namun ada juga orang-orang yang menjemur baju dengan meletakkan baju tersebut di jemuran tanpa menggunakan gantungan baju. Seperti yang ada di gambar. Umumnya aku tidak melakukan hal seperti ini, tapi umumnya kalau aku mencuci serbet atau keset, aku akan menjemurnya tanpa menggunakan gantungan baju. Dan menariknya, aku sebenarnya punya satu jemuran lagi yang ada di teras atas rumahku. Jadi aku punya rooftop. Rooftop adalah apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Karena orang Indonesia pun lebih sering pakai kata rooftop yang merupakan bahasa Inggris. Aku punya satu jemuran di sana dan biasanya aku menjemur keset yang bahannya tebal sehingga kalau aku menjemur di atas dan terkena sinar matahari itu akan lebih cepat kering. Aku juga biasanya menjemur selimut atau bantal guling atau jaket yang berbahan tebal. Ini gambarnya. Jadi ini adalah jemuran di atas rooftop aku. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan mesin pengering pakaian? Setahu aku mayoritas masyarakat Indonesia tidak memakai mesin pengering pakaian karena Indonesia itu kan negara tropis ya. Kami punya cukup banyak matahari setiap hari, bahkan ketika musim hujan pun biasanya kita masih punya sinar matahari di pagi hari, sehingga kami menganggap mesin pengering baju itu tidak terlalu dibutuhkan. Karena ketika kita menjemur baju, meskipun di dalam rumah seperti aku, itu sudah bisa membuat baju kering dengan cepat tanpa mesin pengering baju. Jadi biasanya baju itu dikeringkan sudah termasuk dari bagian proses mencuci baju yang ada di mesin cuci. Kemudian setelah baju-baju ini kering, kami akan mengambilnya dari jemuran dan proses selanjutnya adalah menyetrika baju. Dan ini benda yang ada di samping aku ini adalah setrikaan. Kita biasanya menyebutnya setrika atau setrikaan ya, sama aja. Tapi kita pakai kata setrika aja ya. Setrika ini adalah setrika baju dan proses menyetrika baju adalah opsional. Jadi gini, beberapa masyarakat Indonesia menganggap bahwa menyetrika baju itu tidak wajib, apalagi untuk pakaian-pakaian yang biasanya dipakai di rumah. Seperti baju tidur, kaos-kaos yang dipakai untuk harian, bukan untuk ke kantor. Biasanya orang Indonesia tidak menyetrika baju-baju tersebut, melainkan hanya melipatnya saja setelah mereka mengambilnya dari jemuran. Sehingga baju-baju yang disetrika biasanya adalah baju kerja atau baju-baju yang terlihat kusut jika tidak disetrika. Lalu gimana dengan aku? Aku sendiri karena aku merasa punya waktu untuk menyetrika, meskipun kadang-kadang itu melelahkan ya. Tapi aku selalu berusaha untuk menyetrika setiap baju yang sudah aku cuci atau baju-baju yang sudah bersih. Meskipun ada perbedaan antara baju yang aku setrika, untuk baju-baju kantor, aku akan menyetrikanya sampai benar-benar licin, sampai benar-benar tidak ada lipatan-lipatan atau kain yang kusut. Sedangkan untuk baju-baju yang dipakai tidur atau pakaian yang dipakai di rumah, biasanya aku hanya nyetrika di satu sisi saja, sisi depan saja atau sisi belakang saja. Karena itu bisa menghemat waktuku untuk nyetrika baju-baju itu. Terus untuk ibu-ibu yang biasanya sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan lain, mereka akan membawa baju-baju yang sudah kering
ke tukang laundry untuk minta bantuan mereka menyetrika baju-baju tersebut. Tukang laundry adalah sebutan yang biasa kita pakai yang merujuk pada servis mencuci baju. Jadi kita biasanya menyebutnya laundry atau tukang laundry. Jasa untuk tukang laundry ini beragam ya, biasanya sekitar 5.000 per kilogram atau 6.000 per kilogram. Mereka biasanya memberi jasa mencuci dan menyetrika atau menyetrika saja. Jadi kalau kita mau pakai fasilitas menyetrika saja, biasanya harganya lebih murah. Oh ya, aku lupa menyebutkan satu informasi ya sebenarnya. Jadi tentang kebiasaan aku mencuci. Biasanya sebelum aku mencuci baju, aku akan memisahkan baju-baju tersebut berdasarkan warna. Jadi setidaknya aku punya 3 kelompok warna sebelum aku mencuci baju. Yang pertama adalah warna putih, yang kedua warna hitam, dan yang ketiga adalah warna-warni, jadi warna selain hitam dan putih. Kenapa aku membagi baju tersebut ke dalam 3 kelompok saat mencuci? Karena ini untuk menjaga warna dari baju tersebut. Kalau putih, dia akan tetap putih. Kalau hitam, dia tidak akan mengganggu warna putih dan warna lainnya. Jadi setiap hari aku biasanya mencuci 1-2 kelompok baju berdasarkan warna. Meskipun aku mencuci setiap hari, tapi karena aku membagi baju-baju tersebut ke dalam 3 kelompok, jadi jumlah baju yang aku cuci setiap harinya tetap banyak ya. Karena misalnya hari ini ada 3 jenis warna yang harus aku cuci, tapi aku hanya mencuci 2 kelompok warna, sehingga kelompok yang ketiga aku akan mencucinya keesokan harinya, dan seterusnya seperti itu. Dan untuk selimut, spray, jaket-jaket yang tebal, itu biasanya aku cuci terpisah. Dan seperti handuk juga ya, handuk juga aku mencucinya terpisah dengan pakaian sehari-hari. Oke, kayaknya videonya sudah sangat panjang. Jadi itu ya teman-teman, cerita tentang mencuci dan menyetrika baju di Indonesia. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian memakai mesin cuci saat mencuci baju? Aku yakin sih iya ya. Tapi aku penasaran, kalian pakai mesin pengering baju atau tidak? Dan apakah kalian sering memakai jasa laundry di tempat kalian tinggal? Boleh banget ya kalian membagikan cerita kalian di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, segini dulu ya video aku hari ini. Semoga kalian belajar banyak kosakata baru dari video yang aku bawakan dan mengetahui lebih dalam tentang kebiasaan atau budaya masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.